pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Jadi itu pun sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi salah tempat meminta itu di depan atau mengucapkan pidato itu di depan kalangan militer. Tentara itu menjaga negara ini dari serangan luar, bukan untuk mengamankan kerusuhan atau pertengkaran politik di dalam masyarakat demokratis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Di pidatonya Pak Jokowi di HUT ke-79 TNI, beliau menyinggung soal transisi kepemimpinan nasional, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dan pilkada serentak yang akan digelar di 508 kabupaten atau kota di 37 provinsi pada 27 November. Jokowi meminta TNI untuk menjaga stabilitas dan mendukung penuh transisi pemerintahan. Pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada ria yang berpotensi mengganggu keamanan negara, kata beliau seperti itu. Dan sebenarnya kata-kata ria ini sudah diungkapkan juga di jauh-jauh hari kemarin itu ya. Waktu itu juga sempat akan ada pasukan berani mati Jokowi yang akhirnya tidak muncul juga gitu ya, dan disambung dengan pasukan bawah tanah Jokowi. Begitupun kata Pak Amin Rais yang mengatakan maksud Jokowi mengatakan ria itu apa gitu loh. Karena kan transisi pemerintahan ya biasa-biasa saja gitu loh. Karena kan itu 5 tahunan juga ya, pasti ada yang diganti. Jadi apa yang membuat Pak Jokowi kok bisa sampai mengatakan hal seperti itu di depan ribuan TNI? Nah, ini pun dikomentari oleh Bung Rocky Gerung ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Tetap saja orang bertanya-tanya apa maksudnya begitu ya, riak-riak, dan kita tahu selama ini terjadi riak-riak justru karena ulahnya Pak Jokowi sendiri yang dia lakukan, jadi cawe-cawe. Ya, kita mau coba memahami konteks dari ucapan Pak Presiden. Jangan ada riak menjelang atau selama proses pemindahan kekuasaan atau pergantian kekuasaan. Ya dengan sendirinya. Tetapi kalau itu diucapkan di depan upacara peringatan Hari TNI, itu konteksnya jadi lain kan. Seolah-olah ada semacam pengetahuan Pak Presiden atau informasi yang menganggap bahwa akan ada hal yang kurang mulus dalam proses pergantian. Karena itu harus diwanti-wanti di depan upacara peringatan Hari TNI. Kan kita mau mengerti bahwa presiden itu mengucapkan sesuatu di dalam konteks hari ulang tahun TNI, dan itu adalah upacara untuk mengenang bahwa bangsa ini, negeri ini membutuhkan stabilitas, tetapi bukan di dalam pengertian ikut campurnya TNI di dalam militer, tetapi stabilitas yang betul-betul profesional, itu menjaga udara, darat, dan laut kita dari serangan asing. Kan fungsi tentara begitu kan. Jadi kalau itu diucapkan di dalam forum yang secara etis adalah fungsi pertahanan, buat apa kan? Keterangan Pak Presiden itu kan politis sifatnya. Jadi itu pun sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi salah tempat meminta itu di depan atau mengucapkan pidato itu di depan kalangan militer. Jadi sekali lagi pengetahuan Pak Jokowi juga kurang atau sebetulnya tidak cukup untuk memakai momentum tuh. Jadi seolah-olah TNI bersiaga kalian ya, karena nanti akan ada proses
pemindahan kekuasaan, proses pergantian presiden, dan sangat mungkin akan ada gangguan. Ya biasa aja kalau pun ada gangguan, kan itu proses demokratis. Jadi jangan minta tentara itu atau militer itu ikut di dalam proses-proses sipil, itu intinya tuh. Tentara itu menjaga negara ini dari serangan luar, bukan untuk mengamankan kerusuhan atau pertengkaran politik di dalam masyarakat demokratis kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi harusnya dari awal itu belajar tentang apa sebetulnya fungsi tentara, fungsi militer di dalam kehidupan demokrasi. Itu juga semacam sinyal bahwa ada sesuatu yang mungkin ingin dikatakan oleh Pak Jokowi tetapi tidak pantas diucapkan di dalam wilayah kita memperingati Hari TNI. Jadi TNI tidak bertugas untuk mengamankan politik, itu penting untuk dipahami Pak Presiden Jokowi. Ya, TNI tidak bertugas untuk mengamankan politik. Mungkin itu hanya kekhawatiran dari Pak Jokowi saja ya. Dan juga gue gagal fokus nih sama wajah Gibran yang ketika itu di-shot saat pidato Pak Jokowi. Terlihat gimana gitu ya, ya kalian yang bisa menjelaskan teman-teman semua. Oke, ini juga ada momen ya, dimana ketika itu pertama datang Pak Jokowi langsung duduk, tapi Pak Prabowo sempat nyalamin Bapak Yusuf Kala ya sebagai mantan wakil presiden. Dan lucunya diikutin juga loh oleh Pak Jokowi. Dan ini menurut gua udah beberapa kali ya gua ngeliat video dari Pak Jokowi itu sering menirukan, waktu itu pernah menirukan juga Pak SBY ketika ngopi ya, gaya Pak SBY gimana, terus beliau juga mengikuti dan sekarang diikuti juga. Kita lihat videonya. Momen Pak Prabowo tidak langsung duduk tetapi menyelami mantan Wakil Presiden Budiono dan Yusuf Kala yang berada di situ. Melihat itu Pak Jokowi yang awalnya sudah duduk seketika berdiri kembali dan baru menyalami Pak Budiono dan Pak Yusuf Kala diikuti Wakil Presiden Maruf Amin. Dan juga ya teman-teman semua, terekam di video ketika itu Pak Prabowo sedang menyambangi para pendukungnya gitu ya. Tapi terlihat di situ Gibran berada di belakang Pak Prabowo tapi kayak ya dicuekin gitu ya. Maksudnya tidak ditarik gitu untuk sama-sama memegang tangan rakyat Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Tapi kita lihat dulu videonya. Nah kita lihat ya di akun X dari King Purwa mengatakan, masa kalian gak paham kondisi psikologis seperti ini? Dimana-mana presiden dan wapres terpilih pengennya disebut Dwi Tunggal, gak main sendirian apalagi pas nyapa rakyat, harus terlihat akur dan kompak. Tapi nyatanya tidak ya teman-teman semua. Gue juga dari awal Pak Prabowo terlihat berjalan bersama dengan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin dan Gibran, itu terlihat ya gimana ya, atmosfernya udah berbeda gitu ya. Dan banyak banget yang komentar seperti itu gitu ya. Ya kita nggak tahu sih aslinya Pak Prabowo itu bagaimana gitu loh. Tapi kenyataannya seperti itu guys. Dan coba kita lihat komentar dari netizen. Oke, ini dari Yuken ya. Dendam itu nggak baik Pak Prabowo. Tapi kalau sama Fufafa kami maklumi. Kami dukung maksudnya. Nih coba, ini komentar netizen nih guys. Nah ada lagi nih, kayak anak bawang ya. Waduh. Nah coba nih dari 33 bot, Gibran kagak ada aura wapres-wapresnya, malah mirip orang yang nawarin bisnis MLM. Mana sama-sama merah lagi dasinya. Wadidaw, di sini ada gambarnya nih ya. Aduh, netizen nih kalau ngomong bisa mirip gitu loh. Nah oke teman-teman semua, kita kembali ke topik ya. Dan juga nih ya, Pak Prabowo hendak bertemu dengan Bu Megawati. Ini kenapa ini guys? Di saat santernya Gibran akan gagal dilantik, malah justru Pak Prabowo mau bertemu dengan Bu Megawati. Dan terlihat ya diwawancarai oleh para wartawan. Pak Prabowo, yang ada persiapan dengan ketujuan pelantikan gimana Pak? Pelantikan pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. katanya 10 hari sebelum pelantikan Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik, persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Oke.
Beliau mengatakan insya Allah ya sebelum pelantikan sudah bertemu dengan Bu Megawati. Ya ini nantinya ada apa ya? Karena diisukan santer banget tuh ya, Mbak Puan bakal menjadi pengganti dari Gibran Rakabuming Raka gitu. Tapi kita nggak tahu, kita tunggu saja ya Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati. Tapi yang menjadi fokus gue juga di sini, coba kita lihat guys. Nah nih tweetan dari Kang Purwa lagi ya, masa nggak bisa baca yang beginian? Kita tahulah ya berita mengenai HRS Habib Rizik menggugat Pak Jokowi. Dan kita juga tahu menyebar di media sosial foto antara Bapak Dasko dan juga Bang Habibur Rahman bersama Habib Rizik. Dan kita juga tahu masa lalu dari Habib Rizik ketika itu mendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Bagaimana Habib Rizik ini tidak bisa kembali ke Indonesia ya. Tapi kalau ketika itu misalnya Pak Prabowo bisa menjadi presiden, Habib Rizik bisa pulang ke Indonesia. Tapi nyatanya Pak Prabowo kalah ya kan. Nah terus di sini ada nih dari Wibu Biasa Aja Sumpah. Ya kali gerbong Wowo nggak operasi buat gembosin Mulyono. Mana mungkin putusan MK lolos di MK dan Fufafa, isunya panas terus kalau bukan mainan gerbong beliau katanya. Nah lalu tulisan dari Kang Purwa itu mengatakan Dasko itu mantan BIN. Orangnya Mujdi PR yang disayangi Prabowo karena loyal dan royal sama teman-teman Gerindra. Makanya dipercaya dan diangkat jadi ketua harian. Sambil mejem aja mainin isu beginian mah katanya kan. Nah jadi kita mulai tahu nih ya Fufafa itu dari mana asalnya. Jadi makin seru dah pokoknya ya. Apalagi bocor alus sudah menemukan fakta-fakta terbaru lagi. Oke tonton semua video yang terakhir ya. Kita lihat videonya. Halo guys, kemarin ulang tahun TNI meriah sekali. Bahkan macet di mana-mana ya seputaran Monas. Ada beberapa hal yang menarik sih dari acara peringatan hari ulang tahun TNI kemarin ini. Di samping soal kemunculan Gibran yang kikuk gitu ya, dan Pak Prabowo yang sepertinya enggan berada di samping Gibran dan seperti tidak menganggap kehadiran Gibran. Hal lain yang menarik adalah soal kehadiran Jan Etes di acara yang sangat formal ini. Kita lihat ya Jan Etes turun dari mobil bersama Pak Jokowi kakeknya. Sebenarnya bingung juga sih mau komentar gimana ya, karena saya belum pernah menemukan ya ada pemimpin dunia yang sering sekali membawa cucunya di acara-acara formal kenegaraan seperti ini. Entah ya, kira-kira apa maksudnya ya? Apakah ingin menunjukkan gitu kepada pejabat dan masyarakat sekitar di seluruh Indonesia bahwa inilah Jan Etes putra mahkota generasi presiden selanjutnya setelah Gibran dan Kaisang, atau ada niat lain untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan soal Fufafa, atau entahlah ya. Jadi kalau menurut saya ini justru menunjukkan memang ya beliau tidak bisa membedakan mana kepentingan bangsa, urusan negara, urusan kenegaraan dengan kepentingan keluarga dan urusan keluarga. Ini acara formal gitu ya, kenegaraan, HUT, TNI. Ya harusnya yang menjadi pemeran utama ya TNI gitu. Gak usah apalagi membawa cucu segala gitu ya ke dalam barisan pejabat gitu, masuk ke dalam barisan pejabat. Yang saya rasa ini ya sangat tidak patut dilakukan. Ya entahlah ya, apakah ini cuma gimmick saja atau ada makna-makna dan maksud lainnya.